Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi saya Nova menjumpai Anda di Bincang Pagi Danai TV edisi Rabu 4 Maret 2020. Saat ini kita kedatangan dua orang tamu yang sangat istimewa, yaitu yang pertama Bapak Joni Saputra, salah seorang warga Kota Payakumbuh yang telah sukses mengolah buah kakao menjadi minuman sehat untuk dikonsumsi. Dan kemudian anggota DPRD Kota Payakumbuh yang juga mantan Ketua DPRD Kota Payakumbuh, yaitu Bapak YB Datuk Parmato Alam. Langsung saja kita sapa kedua narasumber kita tersebut. Dan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja kita mulai perbincangan kita kali ini Pak. Ya. Pertanyaan pertama kita arahkan dulu ya Pak kepada Bapak Joni. Ya, silakan. Yaitu di sini Pak kan luar biasa nih informasi berkaitan coklat atau kakao. Saat ini kita sedang ramai diperbincangkan. Nah, di sini Bapak melalui kelompok tani berhasil mengolah buah kakao menjadi minuman sehat. Maka coklat tersebut bagaimana sih Pak, atau dari mana idenya berasal? Terima kasih pada Bu Nova. Sebetulnya ide ini tidak lepas dari keinginan kita merubah bagaimana kelompok tani ke depan itu lebih eksis. Makanya di tahun 2006 instansi terkait Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat membantu daerah atau Kenagarian Aur Kuning bibit kakao itu lebih kurang 15.000. Dan titik salur itu dari kelompok saya. Alhamdulillah menurut analisa instansi terkait, kata mereka berhasil. Akhirnya berlanjut terus. Singkat cerita sampai kami dibantu bibit tersebut sampai 2010. Di 2010 kami dengan berembuk dengan beberapa kepala kelurahan dan juga dengan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh mengadakan musrenbang musyawarah rencana pembangunan pertanian, yang biasa orang mengadakan musrenbangkel dan musrenbang kecamatan. Kita musrenbangtan. Oke, acara tersebut dilaksanakan di mana? Acara tersebut dilaksanakan kebetulan di kantor Kenagarian Aur Kuning, yang juga dihadiri waktu itu juga oleh Bapak Haji YB Datuk Parmato Alam dan beberapa instansi terkait, Dinas Pertanian termasuk PU. Lahirlah ide bahwa yang bibit yang dibantu 2006 itu udah mulai menghasilkan. Dan lahan di daerah kami udah tidak ada lagi untuk bisa pengembangan untuk budidaya kakao karena udah penuh. Nah, makanya di Aur Kuning itu setiap rumah pasti ada pohon kakao. Nah, akhirnya kita karena kota kecil, untuk peningkatan ekonominya petani harusnya bisa dikelola hulu hilir. Hulu itu adalah di budidaya sampai panen, dan pasca panen sampai pengolahan itu hilirnya atau pengolahan hasil. Karena penambahan nilai itu ada di pengolahan hasil. Alhamdulillah kami mengusulkan melalui instansi terkait, dia masukkan proposal. Di 2011 kami dibantu peralatan untuk pengolahan coklat, kakao menjadi coklat dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat. Itulah cikal bakal dari inspirasi kami. Kenapa? Kalau kita masih bergerak di budidaya, masih cuma berkisar menjual biji kakao, itu nilai ekonominya masih rendah. Harus menjadi bahan yang sudah bisa siap saji. Seperti yang Ibu tanyakan tadi. Minuman coklat kah? Ada permen coklat, coklat batangan, atau yang udah bisa dikonsumsi. Pasti
nilai tambahnya luar biasa. Tentunya ada nilai kesehatan juga ya Pak ya. Di samping nilai kesehatan. Iya, dan ini juga ada tentu setiap kelompok itu pasti ada nama. Nah, Iya, iya. di dalam kelompok tani tersebut apa sih Pak nama yang luar biasa diberikan oleh Bapak tersebut? Oh, kelompok tani itu namanya kelompok tani Tanjung Subur. Tanjung Subur. Tanjung Subur. Berpusat di? Berpusat di Kelurahan Kapalokoto Ampangan kalau sekarang. Kalau zaman itu masih Kelurahan Kapalokoto. Karena terjadi pemekaran, sekarang namanya Kapalokoto Ampangan. Ampangan. Dan gini Pak, ketika kita merangkul masyarakat tentu mestinya ada kerjasama per tim. Apakah Bapak pergi door to door ke rumah-rumah atau bagaimana ini Pak? Cara merangkul masyarakat sehingga bisa mengembangkan kakao ini di daerah tersebut. Oh, memang iya. Karena di kenagarian Aur Kuning tersebut itu juga terdiri dari beberapa kelompok tani. Nah, inilah yang kita samakan persepsi bagaimana daerah kenagarian Aur Kuning itu menjadi nagari model kakao untuk Sumatera Barat. Alhamdulillah dia juga sudah menjadi Aur Kuning, kenagarian Aur Kuning tersebut sudah menjadi nagari model untuk kakao Sumatera Barat. Iya. Dan pernah menjadi juara 3 tingkat Sumatera Barat. Wah, luar biasa ya Pak. Untuk nagari model. Nagari model. Dan begitu juga Pak di sini tadi Bapak juga mengatakan peralatannya dibantu oleh dinas terkait. Seperti apa sih Pak dinas tersebut? Apakah dari dinas dari Payakumbuh Kabupaten Maupun Kota atau ada dinas-dinas yang berkaitan dengan dinas yang akan Bapak sampaikan ini? Oh, memang melalui Dinas Pertanian Kota Payakumbuh memasukkan proposal ke tingkat provinsi, provinsi melanjutkan ke pusat, ke kementerian. Alhamdulillah, akhir 2011 mimpi ini dia kabulkan. Dan mulai beroperasi Cokato itu dengan brand kami adalah Cokato. Cokato itu coklat Kapalokoto. Berarti itu kepanjangannya Pak. Itu Cokato. bukan bahasa Jepang. Dan juga di sini Pak, apa namanya itu sebelum Bapak memproduksi besar-besaran bahkan belum dibantu oleh dinas-dinas terkait, apakah itu berasal dari peralatan sendiri atau meminjamkah atau bagaimana Pak? Pada dasarnya kita memang melalui bantuan, baru kita bergerak. Kenapa? Karena yang kita memang kelompok tani. Setelah dibantu, kita difasilitasi untuk pelatihan, setelah itu baru kita mengembangkan sendiri. Di sini masih banyak dilema, karena pengalaman baru. Akhirnya banyak masyarakat atau anggota kelompok itu yang masih enggan. Inilah suatu dilema awalnya. Iya, dan pada akhirnya dilema ini menghasilkan karya yang luar biasa. Alhamdulillah. Dan ini juga Pak, apa namanya itu di dalam sehari berapa yang telah diproduksi oleh Cokato? Sebetulnya kita masih kecil. Tapi namun demikian, kalau saya menganggap Cokato ini seperti pasir di pinggir laut. Kenapa Pak? Kita udah bisa mengatakan kita ikut pasir, walaupun kecil, tapi kita udah dibilang sebagian dari penghasil kakao atau pengolah coklat secara nasional. Kalau pengolahan rutin per hari, kita cuma berkisar 15-20 kilo biji kakao kering. Namun demikian, itu udah bisa merubah tatanan ekonomi dari kelompok itu sendiri. Dan juga masyarakat yang tergabung. Kenapa demikian? Kita memberi insentif harga cukup lumayan dari harga pasar. Kita dari harga pasar kita kisaran tingginya 6-7 ribu per kilo untuk kelompok atau masyarakat binaan kita. Dan misalnya Pak, seandainya kalau masyarakat nih Pak di luar dari daerah tersebut membeli ke sana rame-rame, apakah itu ada potongan harga atau bagaimana gitu Pak? Masih, kita masih memberi potongan harga seperti kayak kunjungan
dari beberapa instansi terkait atau dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi kita kasih potongan. Kenapa? Niat kita bagaimana yang benar-benar coklat ini dirasakan oleh masyarakat. Makanya kalau berbicara harga, dengan coklat original kita sangat murah sebetulnya. Cuman merubah mindset itu tentu membutuhkan waktu atau trik-trik kita terhadap masyarakat itu sendiri. Wah, luar biasa ya Pak ya, dan mudah-mudahan ini informasi yang penting sekali nih untuk dikembangkan ke masyarakat. Dan tentunya Pak, selain ada bahan-bahan baku yang tertera atau yang sudah disediakan oleh daerah tersebut, ada nggak Pak rasanya bahan baku didatangkan dari daerah mana gitu Pak? Kita masih memang ada mendatangkan dari petani binaan kita, kelompok tani binaan kita dari Kabupaten 50 Kota. Sebagai binaan kita, tapi sesuai dengan SOP yang ada di pabrik kita. Khusus di Cokato itu sendiri, kita mengolah biji kakao yang fermentasi. Nah, jadi fermentasi itu sedikit saya berbagi juga. Itu kakao matang, kupas, diperam 4-5 hari, baru lakukan penyemuran. Sekarang kakao masyarakat begitu panen kan langsung dijemur. Nah, ini kurang bagus untuk diolah, diolah menjadi coklat. Ini informasi yang penting sekali nih Pak. Yang harus dikembangkan berarti harus dalam bahasa Minangnya diparam dulu. Diparam dulu, sampai 5 hari. Oke Pak. Nah, menarik sekali perbincangan kita pemirsa. Dan jangan kemana-mana dulu, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.